Nah, udah tahu belum sekarang kita mau bikin apa? Bahan-bahannya dan alat-alatnya yang ada di depan gue sekarang ini kalian bisa lihat. Wah! Wah! Wow. Wow. Selamat datang di Experiment Time. Halo guys, selamat datang kembali di Experiment Time. Di episode kali ini kita terus akan melakukan percobaan-percobaan dan juga kreativitas-kreativitas untuk membuat sesuatu yang seru tentunya untuk anak-anak kita semua juga. Sekarang, gue akan membuat sebuah alat yang sebenarnya sih bahaya gitu, tapi seru buat dimainin. Jadi sekali lagi gue bilang, kalau ingin membuat percobaan-percobaan ini selalu harus dengan bantuan dari orang tua, supervisi dari orang tua. Nah, di episode kali ini gue akan membuat sebuah tembakan yang terbuat dari sumpit dan karet. Sebenarnya cara kerjanya ini mirip dengan busur panah zaman dulu. Nah, cerita mengenai busur panah zaman dulu ini sebenarnya cukup menarik karena udah dari zaman dulu sekali orang sudah menggunakan alat ini. Tembakan karet ini sebenarnya mirip dengan busur panah. Sebelum ada pistol, manusia menggunakan busur panah sebagai senjata. Diketahui bahwa busur telah digunakan oleh manusia ribuan tahun yang lalu. Busur muncul dalam sebuah lukisan dinding gua di Eropa bagian barat yang telah berusia 30.000 tahun. Bukti lain menyebut, busur mulai digunakan sebagai alat untuk berburu dan berperang dimulai sejak zaman Paleolitikum. Oke, langsung aja gue akan jelaskan bahan-bahannya dan alat-alatnya yang ada di depan gue sekarang ini kalian bisa lihat. Pertama, kita akan menggunakan sumpit kayu. Nah, sumpit ini sebenarnya bisa juga digantikan dengan apapun, bisa pensil atau apapun kayu. Tapi karena sumpit murah dan gampang didapatnya, dan ya cukup kuat gitu ya, jadi gue akan menggunakan sumpit kayu ini. Kemudian di sini ada satu kaleng bekas permen. Nah, ini akan dijadikan untuk pegangannya. Jadi ya ini sebenarnya bisa kalian ganti dengan bahan yang lainnya juga kalau misalnya mau. Tapi gue akan menggunakan kaleng bekas permen ini. Kemudian ada paper clip atau klip kertas yang ukuran kecil ya, ini kurang lebih ukuran kecil, kalian bisa dapatkan di toko-toko buku. Kemudian kita akan menggunakan karet gelang dengan ukuran kecil atau sedang seperti ini. Balon, nah ini balon nih maksudnya nanti akan kita tiup, kita jadiin target. Jadi nanti tembakan ini kita akan tembakin ke balon dan kita akan lihat seperti apa hasilnya. Beberapa balon yang warna-warni. Kemudian gue di sini ada tusuk sate. Tusuk sate ini akan gue gunakan sebagai pelurunya. Ujungnya ini tajam, bahaya. Jadi harus hati-hati. Kalau kalian nggak mau menggunakan tusuk sate, bisa juga menggunakan yang lain seperti sumpit ini misalnya. Salah satunya aja kalian copot, kalian jadikan peluru juga bisa. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan kemudian ada sedotan plastik. Nah, sedotan plastik ini bisa kalian cari yang jangan yang lembek, tapi yang cukup kuat gitu, yang lubangnya juga besar. Karena ini akan menjadi tempat untuk nanti peluru yang masuk gitu ya, yang ukurannya ya kurang lebih sekitar 8 mm kali. Nah, untuk alat-alatnya kita tentunya akan menggunakan lem tembak dan isinya jangan lupa yaitu yang isi seperti ini, lakban dan juga gunting. Alatnya sangat simpel, bahannya sederhana. Kalau gitu langsung aja kita kerjain. Tapi seperti biasa, gue akan manggil anak-anak untuk ikutan dalam percobaan kali ini. Juna, Daniel, Juna mana? Ayo, kita bikin percobaan lagi. Ayo masuk. Nah, kita semua udah ada. Juna mau duduk mana? Duduk sini. Nah, udah tahu belum sekarang kita mau bikin apa? Bikin. Kok udah tahu? Seperti biasa, sebelum bikin kita pakai jas dulu ya. Masih ingat kan gayanya? Ayo, let's go. 1, 2. Ya, udah pakai jasnya. Oke, langsung kita bikin. Sekarang kita bikin semua satu-satu ya. Kita pakai untuk pegangannya, kita akan bikin seperti bentuk huruf T, seperti ini gitu ya. Jadi Juna punya satu, Daniel ambil satu, ini Papa satu. Nih ikutin caranya. Kita patahin dulu satu, patahin gini. Tuh, bisa nggak? Nah, sekarang nanti kita lem ya. Jadi supaya untuk pegangannya kuat, kita bikin 2 + 1 seperti ini di sini. Lihat nih, gini cara bikinnya. Gini ya, 2 + 1. Nah, pertama kita tempelin dulu nih pakai lemnya. Ini benar-benar harus butuh bantuan orang tua. Soalnya kalau anak kecil aja pasti nggak bisa. Nah, ini kita lem sepanjang di sini garisnya.
kemudian kita tempel yang satunya. Sehingga dia jadi satu dan cukup lebar. Oke, kalau misalnya kurang kita kasih lagi di sekitar sini. Ini harus kalian tempel sebelum lemnya keburu beku, kalau nggak nanti nggak bisa nempel bagus. Nah, Juna juga, sini, aku bikinin ya. Nih Juna, nah ini tempel gini nih. Gini, nah ya kan, jadi rata. Dah, kalau misalnya kita sudah punya ini, kemudian kita... Ya nggak apa-apa. Oh, kamu salah. Harusnya nempelnya bagiannya yang kecil sama gede. Cuman ini nggak apa-apa. Ini bisa juga. Nanti kayaknya kita kasih karet. Kalau udah punya satu yang batang seperti ini, kemudian kita akan bikin untuk silangnya, T-nya di sini, oke? Dibikin T-nya di mana? Di sini ya. Sebelumnya kita belah dulu dua. Kita belah dua gini. Terus nanti kita balik gini. Bisa nggak belah sumpitnya? Bukan yang ini. Nah, Daniel udah. Juna bisa. Ya, tapi hati-hati guys, jangan sampai patahnya nanti mencong gini karena nanti dia nggak akan bisa ketemu di bawahnya dengan bagus. Ya, kita coba sekali lagi, patahin yang rapi, emang agak sulit nih sumpit ini nih. Ah, tuh. Ya, masih bengkok lagi. Oke, untung sumpit kita banyak, jadi kita bisa terus. Nah, bisa nggak Jana? Dari atas, patahin, tak, nggak, giniin. Nah, ini bisa nih, udah rapi ya. Kalau misalnya udah dipatahin seperti ini, kalian balik satunya. Kalian balik, kemudian kita tempelin di sini. Tapi harus ingat sisain di ujung-ujungnya celah untuk sangkutin ke karetnya. Nanti kalian akan lihat maksudnya seperti apa. Kita lem. Berarti ya, ini lemnya panas nih. Kalau kena tangan bisa panas. Oke, ini udah satu. Daniel mana sini? Tahu ya maksudnya ya? Udah dibelah, dibalik ya. Ayo nih tempel, tempel. Juna mana punya Juna? Nih Juna, mau tempel sendiri. Nih, tempel gini. Ya. Tempel. Bisa. Ini adalah batang melintangnya. Yang batang 3-nya dan yang batang 2 kita bikin tempel seperti silang. Seperti huruf T, ya. Kayak gini, betul. Juna mana? Kayak gini ya. Kita tempel aja. Biasa langsung di sini. Ini kita pakai lemnya agak banyak karena ini harus kuat. Udah, langsung kita tempel. Nah, ini udah jadi huruf T. Ayo Juna, tempel, tempel. Ya, kurang ini. Kurang tengah. Udah. Nah, ini Daniel tempel. Langsung, ini di tengah ya. Supaya kayak gini ya. Dah, ini udah kuat. Nah, kalau misalnya kita udah punya huruf T seperti ini, kita akan ambil sedotan untuk lubang pelurunya. Nah, ini kita lubang pelurunya. Sedotannya kita gunting aja, kurang lebih panjangnya segini lah. 1, 2, 3. Ambil satu-satu, nih. Nah, kita taruh di atasnya sini nih. Di atasnya yang melintang sini. Gini ya. Nempel. Iya. Kita pakein lem aja lagi. Gini. Nempel loh. Di sini nih. Nah, kayak gini. Jadi, kalian taruh di atasnya yang melintang horizontal ini, T. Dilem di atasnya sini. Wih, udah bisa kayak pesawat terbang. Nah, kemudian kita kasih lakban di ujung-ujungnya. Ini gunanya adalah supaya untuk nyelipin karetnya, tapi karena ini kita pakai sumpit udah kebelah, supaya karetnya nggak masuk, kita tahan pakai lakban. Kita lihat caranya seperti ini. Ambil kurang lebih segini aja, nggak usah terlalu besar. Ya, kita tutup di sini ya, supaya dia menahan karetnya nanti untuk pegangannya. Di kedua sisinya, kita akan bikin di kedua sisinya. Nah, Daniel sama Juna bisa nggak bikin kayak gini? Ya, coba ya. Nih, Juna. Coba nih, kayak gini nih. Nih Daniel. Ya bener, pinter. Nih lagi. Oke, punya Juna. Pokoknya dia harus kuat supaya nahan karetnya. Nah, gini. Tuh, dapet. Bagus. Punya Daniel. Oke, bagus. Kalau udah, kita langsung akan bikin pegangannya. Nah, pegangannya ini kita pakai dari bekas kaleng ini. Juna mau yang warna hijau atau biru? Biru, yaudah. Kita hijau. Ini pas banget bentuknya, dia rata. Kita langsung tempel di sininya. Kita kasih lemnya nih kayak mesti agak banyak, soalnya dia besar. Dan harus kuat. Di bawah sini.
Seperti ini. Kalau lebih keren lagi, nih ya, kalau udah kering, kita bisa buka gini. Nah, ini jadi kayak tempat pelurunya. Keren kan? Sini Juna, punya Juna mana? Buka. Sekarang Daniel, mana Daniel? Sini. Oke, udah jadi. Nah, sebenarnya guys, kalau misalnya kalian mau bikin lebih kuat lagi, bisa aja dililitin lakban sekali lagi. Cuman gua rasa ini udah cukup kuat untuk pegangannya. Nah, berikutnya kita mau pasang paper clipnya. Paper clipnya ini gunanya untuk menjepit. Nanti kita balik dulu. Kita akan pasang persis di atas pegangannya. Di sini posisinya ya. Kita kasih lem yang banyak. Ini harus yang agak banyak nih lemnya. Apa ini? Soalnya paper clipnya itu yang jadi untuk megangin yang paling kuatnya. Kayak spiderweb. Ini akan jadi untuk pegangannya ini harus kencang banget. Supaya lebih amannya lagi sebenarnya bisa dilakban. Nah, gue akan coba gue kasih lakban lagi aja deh. Biar lebih kuat dia nanti. Nah, gue akan kasih lakban di sini ya. Tapi jadi tempat pelurunya nggak bisa kebuka. Cuman nggak apa-apa. Seperti ini. Kebuka. Supaya dia kuat. Dah, ini udah hampir jadi nih. Udah kelihatan, kita udah ada pegangannya. Ini buat nembak-nembaknya. Nah, sekarang paling terakhir kita kasih karetnya. Kita longgarin-longgarin dikit. Caranya adalah masukin dari celah yang ada di samping sini tadi. Di sini ada celah, di sini ada celah. Kita selipin aja karetnya. Nah, dia udah masuk kan? Kemudian di sisi satunya juga kita tarik. Nah, dia udah masuk ke sini. Udah deh. Kalau udah dia udah di ujung, tinggal ya kita tarik ke sini. Nah, ini dia nanti seperti ini. Bisa? Kita harus cari tengahnya ya, jangan sampai dia cuma tegang di salah satunya. Lewat sini. Udah, jadi tarik ke sini ke belakang. Tapi tarik ke belakangnya nggak bisa. Bisa, nanti harus kita kasih pelurunya. Ini sebenarnya actually udah jadi guys, pistolnya udah jadi, kita udah bisa pegang, tertembakin. Nah sekarang kita mau coba pasang pakai pelurunya. Nah pelurunya kita akan pakai tusuk sate. Ini hati-hati ya, ujungnya tajam, pegang coba. Ya kan? Supaya gampang gue pengen agak belah dikit belakangnya. Jadi supaya dia ngegigit di karetnya ada dudukannya. Kalau nggak soalnya nanti dia copot-copot terus. Nah kita pasang. Seperti ini, kita naik, aduh, emang agak-agak tricky di bagian sini ya. Ketika masang, hati-hati pelurunya jangan sampai diarahin ke teman kamu. Guys, ini agak susah ya, kalau misalnya kalian ternyata agak susah pakai karet yang kecil, kita bisa ganti, coba pakai karet yang lebih gede. Misalnya yang seperti ini. Cuman nanti efeknya, mungkin tembakannya dia nggak akan sekenceng kalau pakai karet yang kecil. Tapi kita coba aja. Nah, ini lebih enak. Masukin ke sini. Dah. Oke. Ini udah jadi. Ini namanya pistol. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya asal-usul pistol itu seperti apa? Konon, kata pistol berasal dari nama salah satu kota di Italia yang menjadi tempat pembuatan pistol di abad ke-15, bernama Pistoia. Punya Juna mau pakai karet yang kecil atau yang gede? Gede aja. Daniel? Bagus, gede. Yang kecil deh, coba nanti kita yang mungkin yang kecil lebih lebih kenceng. Nah, punya Juna udah jadi nih, udah 2 ya, udah diisi. Kalau main ini nggak boleh arahin ke temennya, jadi harus ke tempat kosong. Oke, kita coba tembakin ya, punya papa dulu ya. Kita coba ya, ke situ ya. Kan Juna, coba ke situ. Hati-hati, hati-hati. Iya. Pasti Daniel punya kencang, soalnya karetnya dia kecil. Paling keren. Oke guys, ini seru banget. Pokoknya kalau karet yang gede, dia itu pasti akan lebih lemah tembakannya. Karena tegangannya kurang, kalau misalnya mau tembakan yang lebih kencang lagi, harus pakai karet yang kecil. Nah ini sebenarnya ada hukumnya nih, ada hukum fisikanya seperti apa. Karena ini yang namanya gaya pegas, seperti ini.
Mekanisme tembakan karet ini dapat dijelaskan menggunakan ilmu fisika, yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contoh gaya pegas terdapat pada ketapel dan busur panah. Karet elastis pada ketapel dapat digunakan untuk melontarkan batu kecil. Tali pada busur panah dapat digunakan untuk melesatkan anak panah. Kita udah punya senjata kita udah punya pelurunya, dan sekarang kita akan coba tembakin pakai balon. Oke? Yuk, kita tiupin balonnya dulu. Oke, satu udah jadi. Oke guys, sekarang kita udah niup balon ya. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, udah ada 9 balon. Kita ada 3 orang, berarti satu orang dapat berapa balon? 3. Satu orang dapat 3 balon. Daniel nembak 3 balon, Juna nembak 3 balon, Papa nembak 3 balon. Yang bisa balonnya habis duluan, cepetan, dia yang akan jadi pemenangnya. Oke? Gue ada tips juga, jadi buat kalian nanti kalau misalnya bikin, tadi narik karetnya agak susah untuk di pelurunya, bisa di ujung belakang pelurunya itu dibelah. Nah, dibelah seperti ini, supaya nanti karetnya bisa masuk nyelip langsung ke belakangnya. Dan ini akan jauh lebih gampang untuk ketika mau ngokang pistolnya. Oke, kita coba ya langsung. Let's go, kita ke bawah. Bawa balonnya. Ambil senjatanya. Ready. Wow. Wow. Wah. Wah. Yang pink ya. Dah, lemes. Daniel. Woi. Tembak. Woi. Woi. Daniel ingin. Lah, udah kena air, berat. Wah, gila kenceng banget. Gue juga mau nembak ah, balon kuning nih. Hancur ya. Guys, jadi kesimpulannya adalah permainan ini cukup seru banget malah untuk anak cowok gitu ya. Tapi emang harus dijagain sama orang tua karena ini lumayan ternyata bisa kalian lihat. Tadi tuh tembakin balonnya tuh langsung meledak karena kita pakai tusuk sate yang ujungnya tajam. Jadi sebenarnya nanti untuk peluru bisa pakai apa aja, pakai sumpit pun juga bisa. Dan ini sangat-sangat menarik, kuncinya adalah di karetnya. Jadi semakin karetnya tegang, dia akan nembak semakin kencang lagi. Jadi silakan kalian coba aja. Lebih seru kalau mainnya nggak sendiri tapi rame-rame seperti tadi kita tembak-tembakin balon. Oke, selamat mencoba.